Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Eka. Ya teman-teman, mudah-mudahan hari ini kalian masih semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Baik, kita mulai teman-teman. Apakah kamu tahu bagaimana orang membuat pensil? Ya, pensil itu awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Karbon itu seperti apa? Ini ya gambarnya ya. Nah, sayangnya grafit murni ini cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, teman-teman, seiring perkembangan zaman, saat ini sudah dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Sekarang sudah canggih ya, pensil-pensil dibuat di pabrik. Nah, mau tahu bagaimana cara pembuatan pensil? Simak video berikut. Nah, teman-teman, setelah kamu menyimak video tadi, kita dapat melihat proses pembuatan pensil alurnya seperti apa. Nah, dilihat ya. Yang pertama, grafit murni dan tanah liat itu dihancurkan dulu. Kemudian bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Kemudian pensil dibentuk panjang dan tipis, dan terakhir pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Ini adalah proses pembuatan pensil ya teman-teman. Nah, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Betul, kayu ya. Nah teman-teman, kayu yang sudah ditebang ini berasal dari pohon. Nah, benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Nah, agar terjaga kelestariannya, pohon yang sudah ditebang itu harus diganti dengan menanam kembali bibit yang baru. Selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara untuk menghargai lingkungan. Nah, bagaimana cara untuk menghemat pensil? Ibu akan beritahu ya. Nih, cara menghemat pensil. Yang pertama, menggunakan pensil seperlunya. Kemudian, jangan terlalu menekan ketika menulis agar pensil tidak mudah patah. Kemudian, tidak sering meraut pensil. Dan terakhir, tidak membuang pensil jika masih bisa digunakan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kamu bisa mengikuti cara untuk menghemat pensil ini ya, supaya kita bisa menghargai lingkungan ya. Nah teman-teman, barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Masih ingatkah kamu pada pertemuan sebelumnya bahwa pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Nah ya, contohnya apa nih yang menghasilkan barang? Betul, ada petani, peternak, nelayan, perajin ya. Ini pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya seperti apa? Betul, ada dokter, ada polisi, guru, dan juga pemangkas rambut. Juga ada pekerjaan-pekerjaan lainnya ya.
Nah, teman-teman, barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Pada buku di halaman 73 itu ada tabel tentang jenis pekerjaan, kemudian jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan tersebut, juga sumber daya alam yang digunakannya apa. Nah, Ibu akan beri contoh untuk cara pengisiannya ya. Contoh pekerjaan yang nomor 1 ini. Pekerjaannya apa? Betul, pengrajin kayu ya. Barang yang dihasilkannya apa teman-teman? Bisa meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Bahan asal bendanya? Iya, kayu, betul. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakannya apa nih? Masih ingat tidak sumber daya alam ada berapa? Ya, ada 2 ya, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kayu ini termasuk sumber daya alam yang mana? Iya, betul, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita lihat gambar yang kedua, ini ada gambar pemerah susu ya, pekerjaannya pemerah susu. Barang yang dihasilkannya adalah susu. Kemudian bahan asal bendanya dari sapi atau hewan ya. Jenis sumber daya alamnya apa? Iya, betul, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk tabel yang berikutnya silakan kamu boleh mengerjakannya secara mandiri ya teman-teman. Ibu akan menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja itu harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Nah, kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, di buku halaman 76 itu ada teks tentang orang dokter bernama Dokter Rana. Nah, kalian boleh membaca secara sendiri ya. Ibu tidak akan membacakannya. Silakan kamu baca. Boleh di-pause dulu ya. Ya, nanti kalau sudah selesai dilanjut lagi seperti itu ya. Silakan dibaca. Lanjut. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah selesai membacanya? Kalau sudah, kita diskusikan ya tentang isi cerita dari bacaan yang sudah kamu baca. Ya, di sini ada Dokter Rana ya. Dokter Rana ini adalah dokter yang sukses di kota sebenarnya. Tetapi dia kembali ke kampungnya karena dia terus terbayang kondisi di desanya ya. Kemudian dia juga ingin meningkatkan kesadaran hidup sehat untuk masyarakat yang ada di desanya. Dia mempunyai sikap dedikasi yang tinggi, kemudian tanggung jawab, dan peduli terhadap warga di sekitar kampungnya ini ya. Ini patut sekali dicontoh. Nah teman-teman, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 77. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Ya, Dokter Rana banyak memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat. Selain itu, ia juga merelakan dirinya untuk dibayar dengan menggunakan sampah yang dapat didaur ulang. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Karena ia ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk warganya. Karena banyak warga yang tidak bisa berobat karena biaya yang mahal ya. Kemudian nomor 3,
Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Warga menjadi lebih aktif dan bijak dalam mengelola sampah. Nah teman-teman, untuk nomor 4 dan nomor 5 kalian boleh mengisinya secara mandiri ya. Nah teman-teman, dari cerita itu kita dapat belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Dan menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Nah, teman-teman, masih ingat tidak kamu tentang cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Iya ya, itu adalah sikap yang tidak harus dicontoh ya, tidak untuk dicontoh. Kita itu harus saling menghargai satu sama lain ya, sesuai dengan bunyi sila kedua Pancasila. Apa yang dapat kita lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Iya, salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan dengan teman-teman ya. Nah, ketika kesepakatan dilakukan, maka setiap orang akan merasa nyaman. Mereka juga merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Ya teman-teman, setelah kita mempelajari materi yang sudah Ibu berikan, ada saatnya kamu untuk mengerjakan tugas ya. Apa saja tugasnya? Yang pertama itu adalah melengkapi tabel di halaman 73. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan cerita Dokter Rana ada di halaman 78, yaitu nomor 4 dan 5. Kemudian terakhir membuat kesepakatan dengan anggota keluarga di halaman 79 ya, karena sekarang kalian kan belajarnya di rumah, jadi membuat kesepakatannya dengan anggota keluarga. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, sekarang tiba saatnya kamu untuk mengerjakan tugasnya. Selamat belajar. Jika masih ada materi yang belum kamu pahami, kamu boleh menghubungi gurumu masing-masing ya. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.